Al-Aqsa Syarif itu aset umat Islam, itu kemuliaan umat Islam, itu harga diri umat Islam, itu tanggung jawab umat Islam. Semua kita nanti akan ditanya di pengadilan Allah, ma mauqifukum fil Aqsa Syarif, bagaimana sikap kalian terhadap Al-Aqsa? Apa yang Anda berikan? Orang Palestina telah menyumbangkan nyawanya, telah bergolak setiap saat, siap dibantai, siap istrinya jadi janda, anaknya jadi anak yatim. Wa ma mauqifukum, sedangkan kalian bagaimana? Itu tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab Muslim Palestina saja. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, begitu sikap kaum muslimin. Tanah Palestina ini tidak ada yang berhak menjualnya. Kenapa? Karena tanah ini diambil dengan darah kaum muslimin. Siapa yang berhak menjual darah kaum muslimin? Mari selamatkan Al-Aqsa Al-Asir, Al-Aqsa yang tertawan, Al-Aqsa di tangan Yahudi. Mana harga diri kita? Sebanyak ini kaum muslimin, Yahudi hanya sedikit, tetapi dia menginjak-injak kesucian umat Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an bihadzal khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khutbah yang singkat penuh berkah dan mulia ini, insyaallah kita akan bicara tentang mauqiful muslimin fi qadiyatil Aqsa Asy-Syarif, sikap kaum muslimin secara syariat terhadap kasus Al-Aqsa. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, masih banyak kaum muslimin yang belum paham terhadap kasus yang terjadi di Palestina. Dia menganggap itu bagian dari sebuah peristiwa kebangsaan bangsa Arab dan bukan bangsa kita. Dan itu sebuah negara lain, bukan negara kita. Dan itu hanya simpati kemanusiaan saja. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Al-Aqsa Syarif, Al-Aqsa, Masjid Aqsa, hamba Allah, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Maha suci Allah, Subhanallazi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan, mengisrakan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan, di sebagian malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, yaitu sebuah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika itu belum ada lagi Masjid Nabawi, yang ada
baru 2 masjid dalam sejarah Islam, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haula, bahwasanya daerah sekitarnya yaitu Palestina, barakna, telah kami berkahi. Wilayah sekitar Al-Aqsa telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina. Peristiwa dan perjalanan Isra dan Mi'raj itu kami gunanya menunjukkan kepada dia Nabi Muhammad tanda-tanda keagungan Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Dia Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Masjidil Aqsa, masjid kedua dalam sejarah masjid sidang jemaah yang dirahmati Allah. Setelah dibangun Masjidil Haram Ka'bah, maka kemudian dibangun Masjidil Aqsa. Para arsitek mengkaji bentuk dan konstruksi Ka'bah dengan Al-Aqsa adalah sama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada riwayat mengatakan jarak pembangunannya hanya 40 tahun, atau ada yang mengatakan 60 tahun. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Al-Aqsa kiblat pertama umat Islam. Al-Aqsa kiblat pertama kita, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Sebelum Nabi hijrah, maka di awal-awal hijrah, Nabi masih sholat menghadap ke Al-Aqsa, menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian Yahudi mengejar Rasulullah SAW. Ngapain kita ngikutin Muhammad? Buktinya dia kiblatnya ke masjid kita. Maka ketika itu sidang jemaah, Nabi sering meminta kepada Allah agar kiblat dialihkan ke Mekah. Maka turunlah surat Al-Baqarah ketika yang berbicara tentang pengalihan khutbah ke pengalihan kiblat. Maka di tempat itu ketika sholat asar, kiblat dirubah. Sekarang didirikan situ masjid namanya Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat, di mana satu sholat terjadi perubahan kiblat, dalam sholat yang sama 2 kiblat. Kemudian di tempat itu didirikan masjid hari ini, dan itu Masjid Qiblatain yang ada di Madinah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Al-Aqsa adalah kiblat kita, masjid kita, dan dia masjid yang disuruh jaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menyuruh kalian gemar mengunjungi masjid, berziarah ke masjid, melainkan 3 masjid, yaitu Masjid Haram, kemudian masjidku ini, dan kemudian Masjid Al-Aqsa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itulah 3 masjid yang Nabi sunnahkan kita untuk mengunjunginya. Artinya apa sidang jemaah? Perintah kita mengunjunginya itu pertanda Masjid Al-Aqsa mesti selalu berada di bawah kekuasaan umat Islam, bukan di bawah tawanan Yahudi seperti sekarang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hamba Allah yang dirahmati Allah, seandainya ada masjid kecil atau masjid kampung dikuasai oleh Yahudi, maka saya yakin warga Sumatera Barat akan berani menebusnya dengan nyawanya. Jika ada masjid kecil satu kampung di Sumatera Barat ini di bawah kekuasaan Yahudi, Yahudi lalu lalang di dalamnya, memakai sepatunya menginjak tempat sholat dan menghinakan orang yang sholat, saya rasa Sumatera Barat akan bergolak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi kenapa selama ini ketika Masjidil Aqsa, masjid yang dimuliakan, yang sholat di sana senilai sholat 500 kali di masjid biasa, sholat 500 kali di masjid biasa,
kemudian sholat 1 kali di Masjidil Aqsa, sama nilainya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Namun kita tidak ada kepedulian, kita tidak ada perhatian, maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka kita mesti merubah sikap kita. Itu aset umat Islam, itu kemuliaan umat Islam, itu harga diri umat Islam, itu tanggung jawab umat Islam. Semua kita nanti akan ditanya di pengadilan Allah, ma mauqifukum fil Aqsa Syarif, bagaimana sikap kalian terhadap Al-Aqsa? Apa yang Anda berikan? Orang Palestina telah menyumbangkan nyawanya, telah bergolak setiap saat, siap dibantai, siap istrinya jadi janda, anaknya jadi anak yatim. Wa ma mauqifukum, sedang kalian bagaimana? Itu tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab Muslim Palestina saja, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Pembebasan Al-Aqsa sudah berulang-ulang. Kewajiban Anda pada Al-Aqsa seperti kewajiban Anda pada Masjid Nabawi. Tapi apa yang kita lakukan? Apa hanya menonton berita? Apakah kita tidak sedih melihat mereka yang tergeletak di rumah sakit tanpa dokter yang cukup, tanpa obat yang cukup? Jika ada nanti donasi, saya tidak tahu, maka Anda sidang jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai tidak bersikap yang positif. Jangan sampai tidak aksen. Apa jawaban Anda nanti di hadapan Allah? Apakah Anda kira yang membebaskan Al-Aqsa itu orang Palestina? Pembebasan pertama di zaman Umar bin Khattab. Al-Aqsa ditawan oleh Romawi Kristiani. Umar menurunkan Khalid bin Walid, seorang jenderal legendaris yang sangat dielu-elukan oleh umat Islam. Umar khawatir Khalid didewakan, yang jenderal yang tidak pernah kalah. Diturunkan Khalid jadi jenderal, diangkat Abu Ubaidah bin Jarrah. Ternyata tugas luar biasa, membebaskan Palestina. Berbulan-bulan Abu Ubaidah bin Jarrah melakukan perjalanan dan pengepungan penaklukan. Maka di bawah Khalid bin Walid, Romawi melemah di perang Yarmouk. Umat Islam dipimpin oleh Khalid, didampingi oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Bagaimana perjuangan Islam ini sampai ke tangan saudara? Apakah Islam yang ada pada kita hari ini Islam yang sampai dengan kenyamanan? Perang Yarmouk tidak sebanding pasukan Islam dengan pasukan kafir. Mustahil menang. Maka akhirnya Ikrimah anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal, anak paman dari Khalid bin Walid, mematahkan sarung pedangnya dan berkata, aku bersumpah hari ini tidak akan lagi menyarungkan pedangku ke sarungnya, dan aku tidak berniat kembali ke Madinah. La Madinatal Yaum. Dan aku bersumpah mati, dan aku akan pakai kain kafanku langsung. Maka siapakah di antara kalian yang mau bergabung bersamaku? Maka 400 sahabat memisahkan diri, bergabung bersama Ikrimah bin Abi Jahal. Khalid mencegah, ya Ikrimah, jangan kau bersikap konyol, umat Islam masih butuh engkau, wahai Ikrimah. Kata Ikrimah, ya Khalid, tidak tahukah engkau, aku dulu dengan ayahku orang yang tidak hentinya mengintai kematian Nabi. Hari ini salahkah aku menebus kesalahanku dengan mengakhiri perang Yarmouk ini? Maka aku tidak berniat lagi kembali ke Madinah. Maka ada pasukan perjanjian mati.
Singkat cerita, perang Yarmuk dimenangkan oleh umat Islam. Maka itulah akhir kekuatan Romawi, dikepung oleh Abu Ubaidah bin Jarrah Palestina. Mereka bertahan di balik benteng, dan juga Amr bin As. Mereka tidak mau menyerah. Diancam, disurati oleh Amr bin As agar dia menyerah. Kemudian dia mengatakan, Al-Aqsa ini tidak pernah diserahkan kepadamu, wahai Amru. Karena dalam kitab kami, kajian pendeta kami, yang akan menaklukkan Al-Aqsa, orang yang namanya terdiri dari 3 huruf, Ain, Mim, Ra. Maka sampai berita ini kepada Amr bin As. Ain, Amru, ternyata itu adalah Umar. Disurati Umar oleh Amr bin As. Maka bagaimana sikap Umar sebagai khalifah? Dia berunding, apakah dia bawa pasukan yang kuat? Tidak. Dia ambil satu keledai, kemudian dia bawa seorang pendamping. Maka ketika itu sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sepanjang jalan dia berganti-gantian dengan satu keledai itu dengan pembantunya, baca ayat sekian ayat. Jika Umar sudah selesai, Umar yang naik, sampai berikutnya Umar yang turun menuntun pembantunya. Terus seperti itu, dihadang oleh kaum muslimin di Syam. Jangan seperti ini, wahai khalifah, kenapa tidak bawa pasukan? Kenapa engkau tidak pakai kuda yang bagus masing-masing? Tidak, kata Umar, kami dimuliakan dengan Islam, bukan dengan seperti yang kalian katakan. Sampai ketika itu di Baitul Maqdis, giliran Umar yang menuntun pembantunya, disambut pembantunya oleh pendeta-pendeta Nasrani, oleh tokoh-tokoh Nasrani. Ternyata itu bukan Umar, Umar yang menuntunnya. Maka menetes air mata para pendeta. Memang orang seperti inilah yang layak menaklukkan dunia, meruntuhkan kerajaan Romawi. Maka diserahkan kunci Baitul Maqdis kepada Umar. Sidang jemaah, pembebasan Palestina berikutnya di zaman Salahuddin Al-Ayyubi kembali dikuasai oleh Kristiani selama 88 tahun. Dibebaskan pada tahun 1188, sidang jemaah yang dirahmati Allah, melalui perang Hittin dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang luar biasa. Dengan gurunya Nuruddin Zinki, meninggal gurunya di perjalanan, berpuluh-puluh tahun dia berjuang, meninggal di bawah mimbar oleh sang khalifah. Dia bawa mimbar yang bagus. Wahai Salahuddin, aku ingin meletakkan mimbar ini di Baitul Maqdis. Sementara Baitul Maqdis ditawan di tangan Romawi, di tangan Kristiani. Berjuang mereka berpuluh tahun, menyatukan negara-negara Islam, menaklukkan negara Fatimiyah di Mesir. Pintu masuk Palestina harus menaklukkan kerajaan Syiah Fatimiyah di Mesir. Maka dalam perjalanan sang guru meninggal. Perjuangan dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Mimbar selalu dibawa terus sepanjang perperangan. Begitu sikap kaum muslimin. Salahuddin bukan orang Arab, dia orang Kurdi. Dia menaklukkan Palestina pada tahap kedua sepanjang sejarah Islam. Maka akhirnya umat Islam kembali berjaya. Kemudian Al-Aqsa jatuh ke tangan kaum muslimin. Runtuh Turki Utsmani pada tahun 1924, 21 tahun sebelum Indonesia merdeka. Palestina negara berdaulat. Palestina negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi setelah itu tahun 48, seluruh kekuatan Eropa bersatu
meletakkan Yahudi, posisi Yahudi di Palestina, dijajah sejak tahun 48 sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka sampai hari ini tanah-tanah Palestina dengan kejahatan-kejahatannya diambil. Sultan terakhir dari Turki Utsmani ditanya, dibawa uang sebanyak-banyaknya membeli sedikit tanah Palestina. Apa jawab mereka jawab beliau sidang jemaah yang dirahmati Allah? Kata beliau, tanah Palestina ini tidak ada yang berhak menjualnya, termasuk aku. Kenapa? Karena tanah ini diambil dengan darah kaum muslimin. Siapa yang berhak menjual darah kaum muslimin? Status tanah Palestina ardul waqaf. Sultan Abdul Majid, sidang jemaah, statusnya tanah wakaf. Di zaman Umar, penaklukan di zaman Umar melarang membagi, menjadikan tanah Palestina jadi ghanimah dan dijadikan aset umat Islam. Orang Palestina hari ini yang berjuang, bangsa pilihan sidang jemaah. Kalau seandainya kita yang dititipkan Al-Aqsa tidak sanggup kita, berpuluh tahun, beratus tahun dibantai, tapi mereka tetap jaga dan bangkit, maka untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, mari selamatkan Al-Aqsa Al-Asir, Al-Aqsa yang tertawan, Al-Aqsa di tangan Yahudi. Mana harga diri kita? Sebanyak ini kaum muslimin, Yahudi hanya sedikit, tetapi dia menginjak-injak kesucian umat Islam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat ini pesan prinsip sidang jemaah. Katakan, nyatakan, tegaskan, inna salati, solatku ini, wa nusuki, ibadah nusukku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah, untuk Allah. Karena Allah. Asetmu lillah, hidupmu lillah, kekuatanmu lillah, lillahi rabbil alamin. Maka buktikan sidang jemaah, anta lillahi rabbil alamin.